Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Masih di bab perkumpulan di antara takut dan berharap ini. Di pertemuan yang dulu sudah saya bacakan ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan bab ini sampai di terakhir ini. Ini saya ulangi di surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia itu di dalam tempat yang diridhoi. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mana adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka ummuhu ibunya kedudukan mereka itu adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan kamu tahu enggak apa itu yang dimaksud dengan hamiyah? Itu adalah narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Wal ayatu fil hadal makna katsiratun, dan ayat-ayat pada makna ini banyak, semakna dengan ayat-ayat yang di atas itu banyak sekali. Fayatajami'ul khaufu warroja'u, maka berkumpul di ayat-ayat yang banyak itu, terkumpul antara khauf dan roja. Fi ayata ini, pada dua ayat, makrunata ini yang keduanya itu bergandengan, au ayatin au ayatin, atau dua ayat atau satu ayat. Kadang-kadang ayat itu antara khauf dan roja itu bergandengan, bergandeng-gandengan dua ayat ataupun satu ayat. Intinya banyak ayat yang berkenaan dengan khauf dan roja ini. Kemudian kita masuk ke hadis. Hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min." Kalaulah orang-orang beriman itu mengetahui ma indallahi, apa-apa yang di sisi Allah, di hadapan Allah, minal uqubatin, dari ukubah, siksaan. Ukubah itu kan kedurhakaan, siksaan, siksaan. Ma tomi'a, apa-apa yang mengharap bijannatin, dengan jangan ahadun, seorang pun. Maknanya tidaklah berharap dengan surga seorang pun.
Jadi kalaulah orang beriman itu ya mengetahui apa-apa yang di hadapan Allah, soal siksaannya Allah Ta'ala itu, orang beriman tadi tidak berharap dengan surganya. Satu orang pun tidak ada berharap surganya. Saking kerasnya Allah. Allah kok begitu kerasnya menyiksa. Koyok orang mau surga itu berharapnya. Kayak seperti tidak di surga. Seperti malaikat itu ya. Syidatun layu ya, gitu. Di ayat itu tentang malaikat yang keras. Alaiha malaikatun syidatun la ya'sunallah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ada malaikat-malaikat yang menyiksa orang-orang kafir itu amat keras siksaannya. Dan itu tidak lain perintah Allah. Dia tidak memaksiati kepada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman ini kalau tahu, ya dia mengetahui apa yang dihadapan Allah Ta'ala tentang siksaan, tidaklah dia itu mengharap masuk surga. Artinya harapan masuk surga itu tipis. Allah begitu kepada menyiksa pada seseorang. Walau ya'lamul kafiru, dan kalaulah orang kafir itu mengetahui ma indallahi, apa-apa yang di hadapan Allah, minar rahmati, dari rahmat, ma konato, maka tidaklah putus harapan, minar rahmati, dari rahmat, akadun, seorang pun. Rawahu Muslim. Begitu pula orang kafir malah sebaliknya. Kalau orang kafir itu tahu bahwa Allah itu maha belas kasih, ya, Allah Ta'ala itu maha rahman rahim, Allah itu rahmatnya itu luar biasa ya, mengalahkan siksaannya, dia itu tidaklah berputus harapan dari rahmat Allah. Allah itu ternyata belas kasihan, sampai-sampai dia itu dikira dia itu dapat rahmat Allah itu. Wah, kalau saya begini aja pasti diampuni Allah, saya begini saja berarti saya masuk surga, saya cuma dosa begini pasti Allah akan mengampuni, gitu. Entengnya saking dia itu melihat rahmatnya Allah Ta'ala itu begitu luas dan besar, belas kasihannya Allah Ta'ala. Berbeda orang beriman, rasa takutnya kepada neraka itu luar biasa. Hampir-hampir dirinya itu tidak ada harapan masuk jannah. Sehingga apa yang dilakukan? Sesulit segitu bagaimana caranya dia masuk surga. Harapannya ke jannah itu sedikit, maka dia meningkatkan amalannya, pengharapannya sedikit. Berbeda orang kafir, seolah-olah dia menghukumi dirinya masuk ke dalam jannah, gitu. Melakukan paling Allah mengampuni lah, gitu. Kurang banyak juga melakukan, masa saya tidak melakukan, gitu ya. Kalau ada salahnya kan Allah penuh rahmat, gitu. Mereka harapannya seperti itu. Bapak-bapak sekalian, ya, orang yang sembrono biasanya itu, sembrono itu ya berharap-harap dirinya itu sudah pasti dirinya itu akan diampuni Allah, akan masuk surga. Itu apa? Ucapan-ucapan orang Yahudi. Alah, kami ini kesayangan Allah kok. Kami tidak masuk neraka kecuali 1 hari atau beberapa hari itu saja. Berikan harapan itu. Saking dia itu meringankan bebanan di akhirat kelak. Berbeda dengan orang beriman, takutnya kepada Allah Ta'ala itu hampir-hampir dirinya itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga itu, saking sulitnya. Sehingga ketika di dunia dia itu berusaha bagaimana supaya bisa masuk dalam jannah. Begini takut dia, jangan dosa. Begini jangan disiksa Allah. Orang beriman itu, masya Allah, takutnya kepada neraka luar biasa. Tapi bagi orang kafir, harapannya ke surga itu malah luar biasa. Neraka itu bukan diteni. Alah paling lah itu. Harapan mereka, Allah kan 15, makasih. Itu saja. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza udiatil janazatu, apabila jenazah itu telah diletakkan
Wahtamalaha dan telah membawanya ar-rijalu beberapa orang laki-laki ala a'naqihim atas pundak-pundak mereka, atas tengkuk-tengkuk mereka. Fa in kanat solihatan, maka jika jenazah tadi orang baik, Kolak berkata jenazah tadi, qaddimuni ucapan, segerakanlah aku, kalian segerakanlah aku. Wa in kanat ghairu sholihatin, dan jika, maksudnya jika jenazah tadi adalah bukan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang baik, kolak dia berkata jenazah tadi, ya wailaha, celakanya, aina tarhabuna biha, akan kemana kalian itu membawa aku pergi dengan jenazahku ini, anakku ini, dirinya ini. Yasma'u sautaha, mendengar suaranya semuanya tadi, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, ilal insana, kecuali insan, kecuali manusia tidak dengar. Walau sami'ahu, dan kalaulah insan tadi mendengarnya, soiko, pingsan. Rawahu Bukhari, riwayatnya hadis ini Bukhari. Jadi ternyata mayat itu yang kita lihat, yang kita saksikan itu tidak bisa bicara dan lain sebagainya itu. Itu sebetulnya dia bisa bicara, cuma kita tidak bisa dengar. Jadi jasadnya itu tidak bisa menggerakkan dia, tidak ada kekuasaan untuk menggerakkan jasadnya. Arang bengok ya, tidak ada suaranya itu. Jadi jasad itu, orang meninggal itu ketika dibawa ke kuburan, dipikul itu kuburan. Kalau dia orang baik maka qaddimni, segerakanlah aku. Mboten sabar menunggu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau orang meninggal itu baiknya disegerakan. Termasuk yang harus disegerakan adalah mengurus jenazah. Jadi, salah satunya itu. Kalau dia sudah meninggal, sudah meninggal. Kewajiban bagi yang hidup ini sudah dia memandikan, mengkafani, kalau muslim mensolatkan ya, bagi orang muslim ini mensolatkan, terus kemudian menguburkan, selesai. Tidak ada bebanan lagi bagi yang hidup, tinggal kita mendoakan. Tidak ada mendoakan. Itu saja kewajibannya. Dan bagi si mayat ini, harta pertama kali yang dipakai itu adalah untuk keperluan dirinya, jenazah itu, hartanya. Diberikan kain, diberikan macam-macam. Pokoknya apa keperluan dirinya, kan itu saja. Tidak sebagaimana keperluan orang-orang yang sekarang ini sudah menjadi umum, dikasih sembarang meninggal di bawain piring, kendi, degan. Kalau keluarga sendiri alhamdulillah saya bisa ngatur, keluarga atau saudara bisa mewarnai saya, bisa bicara. Tapi kalau orang lain ya, saya adalah meninggal, anaknya dikandani secara Islam dan tidak. Akhirnya ya bendera dan lain sebagainya, bendera plastik. Dan kalau orang yang tidak sempat mensolatkan di rumah, setelah dikubur boleh mensolatkan di kubur, boleh mensolatkan. Setelah selesai kubur itu ya, selesai. Dan jangan ada bangunan di kuburan, yang orang muslim itu ditulisi saja jangan. Telah wafat ini dia nopo makan apa matinya dirayakan hari besar atau gimana?
apalagi sampai dibikinkan rumah dan lain sebagainya, larangan. Jadi disuruh mensegerakan, cepatkanlah saya ini, cepatkanlah saya ini. Kalau sudah ditunggu, berbeda dengan orang yang tidak baik. Dia mereka celaka. Saya ini mau diusung kemana? Mau kok bawa kemana? Maka segerakan. Jika orang baik, maka kita tidak menahan. Kebaikan dia itu sudah ditunggu kalau orang baik. Kalau orang jelek, kita juga tidak akan terbebani oleh kejelekan dia. Jadi gerenengi malaikat nanti ya. Surah betah ngantem orang badar dikubur lah itu. Bumi jauh menghimpit, kok kita menahan-nahan. Disegerakan saja. Harapan bahwa Bapak juga harus paham cara pengurusan jenazah ya. Kalau perlu ditrainingkan bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, memasukkan kubu, doanya bagaimana gitu ya. Harus ngerti gitu ya. Kalau masih beberapa tempat itu yang meninggal itu wanita masih modine melu ngedusi lagi kan ya. Jangan. Ini lain. Lah jeritan orang yang meninggal seperti itu, ucapan-ucapan kodimuni atau ucapan-ucapan ya wailaha aina tadhabu nabiha itu adalah didengarkan setiap makhluk kecuali manusia saja. Nih, manusia. Kalau di hadis ini manusia tidak bisa mendengar. Kalau diberi kemampuan untuk mendengar maka pingsan. Jadi telinga ini tidak mampu untuk menampung ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang ini. Orang ini. Baik kebaikannya maupun kejelekannya apalagi. Insya Allah tidak akan bisa menampung. Kesenangan-kesenangan orang yang mau dikubur karena dia orang baik itu, wah, Masya Allah. Maka semua saja berharap kita ini menjadi orang-orang yang keadaannya husnul khotimah. Hadis yang ketiga, hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Ibni Mas'udin, dan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu, jannah itu aqrabu, lebih dekat ila ahadikum, kepada salah satu dari kalian itu min syiraki na'lihi, dari kalau bahasa kita serampat, jadi tali sendalnya, serampat sendalnya. Wa naru mithlu dzalika, dan neraka semisal yang demikian itu, artinya lebih dekat dari tali sendalnya juga. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari hadis ini. Orang mencari jannah itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Orang masuk neraka itu juga mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Nanti lebih mudah masuk neraka ini. Orang perlu ragat. Ning ya enek sing ragat. Nek ragat. Pun neraka malah ragat itu larang kadang-kadang ngene. Ya, masyaallah. Jadi kalau orang-orang yang memahami bab ini, maka dia tidak akan sembrono berbuat. Neraka itu dekatnya, artinya mudah sekali orang itu masuk ke dalam neraka, sebagaimana orang masuk jannah juga mudah sekali dia masuk ke dalam jannah. Kan orang masuk jannah itu semua bisa, ada kesempatan kita ini semuanya untuk bisa masuk ke dalam jannah. Diberi waktu oleh Allah Ta'ala yang sama juga, 24 jam, 1 hari 1 malam sama.
Tidak ada persyaratan bagi kita ini. Ya, berbeda dengan orang mencari dunia. Ya. Dari dunia masih pinter mungkin, masih mumpuni, umurnya 60 tahun ya sudah pensiun, langsung bisa. Ya. Atau dia ahli strategi perang, peta peperangan dia paham. Terus pokoknya bisa dia, soal peperangan bisa. Dia mengajukan atau melamar jadi ABRI mungkin itu ya, jadi angkatan. Dilalah dia itu orang pendek itu, makanya tidak diterima. Itu di dunia. Kalau di urusan jannah semua sama saja. Pendek, tinggi, kurus, gemuk, laki, perempuan, gitu ya. Orang Arab di luar Arab, putih, kuning, gitu ya. Hitam sama saja. Ya. Semuanya ada hak untuk mencari jannah. Diberi oleh Allah Ta'ala itu dengan hak yang sama, diberi waktu dengan waktu yang sama. Nah, nanti tinggal manusianya bagaimana. Dulu kan zaman Rasul ada orang-orang yang jelek-jelek gitu ya, udah perampok gitu ya, ngecu, gedor, maling, itu sudah bisa mabuk, itu sudah bisa. Sampai suatu ketika dia tuh ada rasa kebosanan. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengarkan dari ayat-ayat Allah Taala, orang-orang yang berbuat yang seperti itu sudah pasti dia tidak ada kebarokan, tidak ada barokahnya. Uang banyak hasil perampokan, dia rumah saja tidak punya, istri saja tidak punya, siapa yang mau? Akhirnya bingung dia. Maka dalam ayat itu, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunuhum tafidu minal dam'i mimma arafu minal haqqi. Jadi ketika mereka itu mendengarkan apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasul, artinya Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasul, taro ayunuhum tafidu minal dam'i, kamu melihat ya, mata-mata mereka itu bercucuran, menangis ya, bercucuran air mata, mimma arafu minal haqqi, dari apa-apa yang mereka kenal daripada kebaikan. Jadi mereka mengenal kebaikan itu hatinya tersentuh, dia rasa tobat, kemudian dia rasa tobatnya sampai menangis. Ya Allah, betul apa yang disampaikan ini. Saya sudah melakukan berpuluh-puluh tahun pekerjaan seperti ini, duit banyak tapi rumah saja tidak punya, istri saja tidak punya, apalagi menyimpan uang tidak. Dia hambur-hamburkan untuk barang sesuatu yang lahir, yang kesia-siaan. Benar. Orang itu kalau sudah iman sudah masuk, masya Allah. Maka yang namanya keimanan itu masya Allah itu gitu. Bukan kita saudara Nabi, bukan tidak, senegara saja tidak, apalagi saudara tidak. Kita ini diberi iman itu. Kita kan tahu ya, Abu Thalib itu paman Nabi itu, masya Allah, ngurusin Nabi, bilang Nabi, mempelajari dagang Nabi, menikahkan Nabi, ngeragati Nabi, sampai kalau ada orang yang menyentuh barang kejelekan kepada Nabi, nyaman dia taruhkan. Tapi innaka la tahdi ma ahbabta. Ayatnya begitu, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai yang amat. Masya Allah. Sampai situ matinya dalam keadaan kafir, nangis. Bagi-bagi sudah alhamdulillah sekali, maka dijaga betul keimanan ini. Maka betul inna huda Allah, petunjuk itu petunjuk Allah. Kok kita ini dicocokkan dengan sunnah, dicocokkan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Maka kita perlu koreksi diri kita sendiri ya, antara lain. Masihkah saya ini dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ditunduk? Apakah saya itu masih dengan sunnah-sunnah yang ada yang disabdakan Rasulullah ini adalah orang yang tunduk patuh padanya? Bisakah kita sami'na wa atokna dengan ayat itu? Atau sebaliknya saya ini? Nah, tinggal kita nanti menyesuaikan dengan kelakuan kita ini. Sementara masya Allah yang namanya kebaikan dan keburukan tidak akan tercampur. Sementara keburukan ini seolah-olah masya Allah
menjadikan sampai dalam ayat ini wal a'jabaka kasratul khabith. Meskipun kejelekan itu a'jabaka, ajab itu takjub. Takjub itu bukan hanya sekedar gumun, tidak. Takjub itu seperti gambarannya seperti Yulaikha mengundang beberapa perempuan disuguhi buah-buahan dan peso. Kan dilecehke, mosok juragan senengan pembantune kan begitu ya. Oh, romo sapa Yusuf weh ta. Ketika sudah dihidangkan itu, "Sob, kamu keluar." Lah. Keluar kamu. Wah, keluar itu udah. Yo. Akbarna wah. Lah, asar ini bukan manusia, hada malakul karim. Dia katakan, iki malaikat sing mulya iki. Dia katakan begitu. Sampai dia ngeset itu. Nyawang rono ning kene. Yusuf tesih urip wong ajeng dioperasi mboten sah dibius. Yusuf kan medal, dibedah ra krasa. Takjubnya sampai sangat tadi. Masyaallah. Ini begitu, bahasa kita. Ngerti wong saking bayune utawa sing bagus sampai ngeces tenan. Saya terserahkan asal. Itu namanya bahasanya ajabaka. Walau ajabaka. Nggih, bahasa ini sing penak. Mboten sekedar gumun, Pak. Gumun aku tidak seperti itu, nggih. Walau ajabaka kasratul khabisa walaupun ngeces ke awakmu sampai gumun ke awakmu itu masalah kejelekan. Jangan ikuti kejelekan. Sebab apa? La yastawil khabitha wa thayyibi. Namanya khabith, kejelekan dan thayyib itu tidak akan sama. Makanya kita dengan orang kafir jangan disama-samakan. Jangan orang-orang ahlul bidah jangan disama-samakan. Kita kan satu tujuan. Kejuana. Kok kita berbeda? Jannah itu ada jalannya. Orang nurut jalannya kita, tapi menurut Allah Ta'ala. Jadi namanya amalan tidak menurut angan-angan kita ini. Ya. Orang kafir disebutkan jannah senang, apalagi kita. Ya. Tapi namanya kebaikan dan keburukan jangan disamakan. Maka dengan orang kafir kita harus beda. Sudah tujuannya beda, artinya beda. Okay. Nah, kita tidak boleh berleha-leha. Kita ingat ya orang-orang dulu saat peperangan. Kan digembosi. Dah masuklah orang-orang munafik dia gembosi. Jangan kamu duduk-duduk sana sini. Di surat An-Nisa misalnya. Dah kamu rekoso nanti belum anak perang. Ya nek menang tok goni mana mati. Cacat. Anak bojomu dadi rondo, anakmu dadi yatim. Digembosi semacam itu. Gembosi macam itu. Lah orang-orang beriman ini diberi hasungan oleh Allah Ta'ala, disemangati oleh Allah Ta'ala, ya, apa namanya, kalau istilahnya orang saudara kita yang ada di Jaula itu dihasung ya, ditaskil ya. Kamu itu baru berperang seperti itu. Orang-orang kafir jangan disangka dia itu juga senang, tidak. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Tak bukan tak. Bedanya bahasa Arab kalau ta'lamun itu artinya kalian mengetahui, tapi kalau tak yang di alif ta'lamun itu artinya apa? Luka, artinya menderita. Nah, bedanya kan. Karena baca Quran salah bila itu artinya beda. Ingkanu ta'lamuna, jika adalah kamu itu terkena luka, kamu itu cedera, fa innahum la yamuna kama ta'lamun. Mereka orang kafir sama. Jor kosong. Yo luka nek perang tenan. Sekarang perang kafir itu peperangan kita kan peperangan saraf. Kamu rekoso ngurusi orang beriman bagaimana caranya menjadi iman yang baik. Orang kafir itu bukan rekoso. Memusuhi orang-orang beriman juga rekoso. Bagaimana caranya celah untuk masuk menghasut orang beriman itu supaya meninggalkan keimanan. Ya sama saja. Podo rekasani. Nah, nggih. Wa tarju, nah iki beda. Wa tarjuna minallah nggih, malayarjun bedanya. Dan kamu ada harapan nggih, punya harapan, punya tujuan kepada Allah sementara mereka layarjun, tidak ada harapan.
Lah orang tidak ada harapan ketemu Allah, tidak diberi pahala kok. Kok yang menurut semangatnya lah kita punya harapan diganjar Allah Taala kok malah tidak semangat. Nah, bedanya di seperti itu. Okay. Nanti dibuktikan. Okay. Begitu kita ada orang menawari soal dunia sekian kita pincut, sampai ikut. Begitu kita ceritakan Ramadan itu ya, pahalanya sekian kan. Tidak ngepek dalam hatinya bahasa kita ini. Makanya nanti kita bismillah. Ramadan kita polkan ibadah kita ini. Usahakan bisa sedekah. Okay. Bagaimana caranya? Tidak punya duit biar sedekah dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Sambung dengan saudara-saudara kita dengan sesama muslim. Supaya kalau kita banyak doa dari saudara muslim, banyak membantu. Islam itu kalau dipahami kan adanya membantu. Karena kok Islam jegal tidak ada. Islam beda kancane tidak ada itu ya. Apalagi ada rasa saingan itu tidak ada dalam Islam itu. Saingan dalam usaha dia tidak ada. Segalanya semua serba membantu karena dia paham segala sesuatu itu sudah menjadikan kodratnya Allah Ta'ala, sudah ditakar oleh Allah Ta'ala urusan-urusan dunia ini. Nah, maka Bapak sekalian ya, karena surga itu dekatnya seperti itu, kenapa kita tidak bisa masuk? Dan neraka kan ya dekat. Nah, tapi dekat yang neraka, masa kita suruh pilih sama-sama dekat? Nah, ini sama-sama dekat sama kita. Surga atau neraka, masa kita pilih neraka? Kan ya tidak. Nah, orang pilihan itu boleh-boleh saja. Yang jelas masing-masing itu punya syarat. Orang masuk jannah itu punya syarat. Nah, Bapak sekalian ya, untuk malam hari ini mungkin di kajian kitab Riyadhus Shalihin berhenti sesaat ya. Untuk bulan Ramadan ini kita pakai untuk kegiatan di tempat masing-masing. Bertemu nanti karena Allah kita dalam rangka belajar sunnah ini, kita berpisah ya karena Allah, mengamalkan amalan lain. Kan faidah farbeta fansok wa ila rabbika farghab. Apabila kamu menyelesaikan dari urusan yang ini, kamu ganti urusan yang lain. Diselesaikanlah, diliburkan karena kajian ini, kamu mengerjakan kajian yang lain. Maksudnya begitu. Tidak istirahat terus kemudian tidak ada acara tidak. Jadi kita kembali lagi berjumpa kembali di kajian-kajian Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin nanti di bulan Syawal. Saya informasikan Bapak-bapak, kalau ada yang ada kesempatan di tempat saya 10 hari yang pertama di bulan Ramadan ada kajian kita sholat di Bogor. Dari sampai buka bersama. Karena itu boleh menjadi dua yang jauhnya yang berikutnya di foto-fotonya. Ini berat. Bagaimana sekarang saat ini bolehnya dalam satu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.